Elia ini dalam masa kekeringan banyak orang di luar kelaparan, Elia dapat asupan makanan. Apa saudara? Steak. Oh, kalau Tuhan yang ikut campur, kualitasnya di atas rata-rata. Loh, kalau dia kelaparan, ngapain ngasihkan daging ke orang lain? Ya dia ambil sendiri. Ini tidak masuk di hitungan. Tapi ini kekuatan Tuhan. Mau dia kelaparan, kalau Tuhan sudah suruh kirim, Tuhan kirim. Saya biasanya kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh begini. Saya ini kan punya permanen residen dari Australia. Nah di Australia kita yang punya permanen residen, kita kalau cek darah semuanya itu gratis. Iya kan? Lalu kemudian saya jalan-jalan ke Surabaya. Lalu di sebuah klinik ada tulisan, cek darah komplit 3 juta. Ya kan? Lalu kemudian saya masuk karena saya mau cek darah. Kira-kira menurut Bapak Ibu konyol enggak? Konyol, kecuali saya sudah kejang-kejang, mepet, nggak bisa nunggu pulang Australia, ya kan ceritanya seperti itu kan. Nah kalau saya melihat ada klinik yang kemudian menawarkan diskon separuh harga 1,5 juta misalnya. Saya masuk ke dalamnya, menurut Bapak Ibu saya bijak enggak? Kenapa? Nah, karena dia yang gratis. Saudara dan saya suka yang gratis kan? Betul? Saya pernah punya teman orang kaya. Orang kaya. Ternyata satu kali di daerah Ahmad Yani di gedung apa gitu loh. Di Ahmad Yani itu ada gedung apa gitu loh. DBL atau apa aku enggak tahu. Tapi di situ ada acara pembagian karena marketing Indomie. Indomie itu ngadakan marketing jadi ada pembagian Indomie gratis. Yang mengesankan pasti yang mana di mana-mana ada pembagian gratis itu kan banyak toh berjubel kan. Saya kaget ini orang kaya ikut antri. Saya bilang, Cik, ngapain antri? Indomie lo cuman berapa, kamu tuh kok sampai ngebelain, dapat berapa? Ya lumayan burut aku ngantongin 2. Oh Tuhan, ngantongin 2 dibelain antri dari pagi. Saya jadi kepo, kenapa? Penasaran. Cik, cuma dapat 2, kamu seneng tak dapat 2? Oh saya puas Bu. Kenapa? Ibu Ruth tahu enggak, semua yang gratis tuh rasanya beda. Saya baru tahu jawabannya. Semua yang gratis rasanya lebih enak. Lebih mantap dan gurih katanya. Bapak Ibu, makanya saya tuh mau kasih tahu ya. Saya ini pegang PR-nya Australia, lalu saya punya fasilitas untuk mendapatkan pengobatan maupun cek gratis. Ya toh. Tapi ketika sampai di Surabaya karena ada dengar kata diskon, mungkin saya mendaftarkan diri untuk ikut pengobatan. Saudara, Anda akan setuju dengan saya, itu sebuah keputusan yang kurang pinter. Betul? Terus Anda tanya sama saya, Bu Ruth, kenapa kok Bu Ruth cek di sini? Kan bisa pakai fasilitas Ibu Ruth sebagai PR di Australia. Terus jawabannya saya gini, lupa aku. Aku lupa kalau punya fasilitas. Saudara, hidup ini ada susah. Tapi saya berdoa jangan lupa, Anda punya Tuhan. Yang katanya, Ayub pasal 41, dia yang punya semuanya. Cuaca boleh tidak kerjasama sehingga panen tidak terjadi. Tapi Anda lupa, Tuhan berkuasa di atas cuaca. Anda bilang panenan makin berkurang dan tambah sepi. Anda lupa Tuhan berkuasa di atas semua orderan. Amin. Nah ini Anda tepuk tangan berarti banyak yang orderannya sepi. Loh sudah bisa ditebak kok. Ya kan? Orderannya banyak yang sepi. Makanya saya cuma mau bilang jangan gara-gara melihat apa yang di depan Anda sampai lupa
bahwa Anda punya Tuhan yang menguasai semuanya. Anda sebutlah krisis, Bu. Tuhan di atas krisis. Anda bilang ekonomi lagi seret, Bu. Tuhan di atas kondisi ekonomi. Amin. Jadi karena itu jangan lupa libatkan jalan sama Tuhan. Nah, saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 18 kita baca Elia mengalami masa kekeringan. Betul? Lalu kemudian Alkitab menceritakan cerita yang sangat familiar buat saudara. Elia dapat makan apa? Dari mana? Burung gagak dan dapat minum dari air di sungai Kerit, ya kan? Logikanya ini intervensi Tuhan, cuman Tuhan yang campur tangan. Kalau enggak campur tangan Tuhan enggak mungkin. Elia ini dalam masa kekeringan banyak orang di luar kelaparan, Elia dapat asupan makanan. Apa saudara? Steak. Oh, kalau Tuhan yang ikut campur, kualitasnya di atas rata-rata. Saya yakin sebelum itu Elia enggak pernah makan steak. Kenapa? Karena makanannya orang Israel rata-rata adalah dari gandum. Karena steak termasuk kemewahan. Betul enggak? Elia dikirimin steak sehari 2 kali cukup. Karena saya pernah ngerasain kalau kita makan daging itu kenyangnya lama ya. Kalau kita makan mie kenyangnya sebentar. Habis itu lapar lagi. Makanya dipikir-pikir kalau makan mie bahaya juga ya. Nah, Elia dikirimin makan steak 2 kali sehari. Loh, saya membayangkan jangan-jangan Elia keluar dari tepi sungai Kerit, badannya bentuk semuanya. Otot-otot terbentuk karena yang dikerjakan di tepi sungai Kerit adalah selain bersengkrama dengan Tuhan, dia olahraga mungkin nge-gym di tepi sungai Kerit, kan ada kerjaan yang lain toh ya saudara, mungkin dia nge-gym, jadi keluar makanannya berkualitas, bermutu, olahraganya, airnya luar biasa, keluar badannya seperti Ederei. Mungkin, nggak ada sih di Alkitab, ini bisa penyesatan. Jadi intinya, Anda bayangkan orang-orang pada umumnya cuma makan gandum, tapi Elia dapat makanan daging. Kalau Tuhan intervensi, jauh lebih bagus daripada kamu yang pakai kekuatan. Saya percaya kalau Elia ngotot pakai caranya untuk cari makan, hancur dia. Karena semua kelaparan. Tuhan punya segalanya. Saya sempat mikir loh, Bapak Ibu kan enggak pernah mikir. Yang dibilang sama pendeta kan rata-rata gini. Ini yang terjadi pada Elia dibawain daging ini enggak masuk akal. Karena yang membawakan daging bukan Gojek. Karena yang bawa daging itu burung gagak. Burung gagak makanannya daging juga. Dia kan karnivor, ada yang makan bangkai-bangkai dan gitu kan. Saya cuma sempat mikir gini, apa burung gagaknya enggak kelaparan? Loh kalau dia kelaparan, ngapain ngasihkan daging ke orang lain? Ya dia ambil sendiri. Ini enggak masuk di hitungan. Tapi ini kekuatan Tuhan. Mau dia kelaparan, kalau Tuhan sudah suruh kirim, Tuhan kirim. Saya ingat beberapa puluh tahun lalu Bapak Ibu, ada seorang oma. Dan puji Tuhan, oma itu saya masih ingat karena namanya Oma Ruth. Tapi bukan saya, Oma Ruth beneran. Dan dia itu enggak punya anak di tempat yang jauh. Dan waktu itu masa sulit dan dia tuh enggak kepingin ngerepotin dan nyusahkan anaknya. Dia enggak mau membebani anaknya. Singkat cerita, dia tuh orang yang ya namanya oma, mungkin kerjanya sehari-hari cuma bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya masih ingat dia cerita setiap hari dia dikirimi makanan melalui seekor anjing kampung. Orangnya tinggal di daerah Darmo, zaman dulu. Saya enggak tahu apakah beliau masih hidup. Dan dia dikirimin dikirimin makanan setiap hari dari seekor anjing. Lucunya anjing itu bawa tas kresek.
Kadang anjing ini bawa tas kresek, isinya daging. Kadang dia bawa tas kresek, isinya sayur. Pertanyaan saya tanya sama si Oma, Oma siapa yang resekin? Dia bilang, saya juga enggak tahu. Lah itu anjing punya siapa Oma? Saya enggak tahu, tapi yang saya tahu dia anjing kampung. Karena modelnya dekil. Tuhan bisa pakai loh. Anjing bawa tas kresek isi daging, enggak masuk akal. Itu pernah terjadi di Surabaya. Pada Oma yang namanya Oma Ruth, saudara. Karena Tuhan yang punya semuanya. Mau ngalamin itu? Anda jangan lupa, jangan pakai kekuatanmu. Ada Tuhan kita yang di atas semuanya.